Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ini kan biar gimana saya dokter, kadang-kadang gitu sama teman atau saudara atau bahkan pasien tuh suka mereka nanya, dok nih saya sakit mah, boleh nggak puasa? Nah itu, atau dia sakit, memang harus makan obat teratur 3 kali sehari. Dok, ini kemarin kan saya terpaksa harus ngejar nyetir, trayek akap saya agak jauh tuh dok, sampai ke Jember, ketemu Pak Heri Susianto, ketemu si Dedi. Terus Jember sih lumayan. Saya kemarin diajak makan di restoran namanya Legian. Saya pikir itu udah ke arah Bali. Ternyata masih jauh Bali sama Jember dok. Yang lebih keren lagi, waktu saya nyebrang dari Jember terus naik ke atas sampai Madura. Mereka ngeband, ternyata anak-anak Madura di sana nyanyi bagus dok. Emang ternyata dia memang penyanyi. Namanya si Poppy, gitu kan? Apa sering karaoke? Bukan, dia memang dari kecil katanya. Saya tadi tebak sama dia. Pop, emang kamu tuh sering karaoke ya? Dia memang ini penyanyi apa? Dulunya dia penyanyi panggung. Emang suaranya keluar sih, nggak kayak saya. Kalau saya nyanyi kan yang nikmatin saya sendiri gitu kan. Nah, kenapa saya buru-buru ngejar ini? Sebentar lagi minggu depan kan saya mau. Ini akapnya agak beda nih dok, minggu depan. Terpaksa nyebrangnya antar pulau ke Kupang. Mau ketemu anak-anak di Kupang di sana. Kenapa dokter tahu nggak kenapa saya ngejar buru-buru ini dok? Ya sebentar lagi bulan puasa, Frank. Nah itu dia tuh dok. Sebentar lagi kita puasa. Jadi kalau saya pergi pas bulan puasa itu nggak seru banget. Makanan susah ya. Ya kebetulan saya kan non muslim dok ya. Terus kalau kita makan kan kita juga masih toleransi tuh. Nah sebenarnya sih ya kan kita harus kurangin pergi ke restoran ya dok ya. Iya. Tapi ada tempat yang pada saat bulan puasa kita datengin ke res itu. Res apa dok yang masih bisa kita datengin tanpa rasa bersalah dok? Restoran. Salah dok. Kalau restoran kita hindarin, terutama jam puasa. Restroom dok. Ada itu. Juga. Ada. Kita datang ke restroom boleh, nggak ngeganggu yang puasa tuh dok. Nggak, tapi masalahnya dia di sini kita nggak terlalu fanatik banget ya. Teman saya tuh ada satu dokter ya. Dia ngambil spesialisasi di Malaysia. Di sana tuh benar-benar ketat tuh. Itu ada namanya polisi apa, pokoknya polisi gitu loh. Oh. Yang nangkepin orang-orang yang makan di bulan puasa. Di negara lain. Malaysia. Iya, negara seberang ini dok ya. Enggak, tapi maksudnya sampai ada polisinya gitu loh. Nah, itu ada judulnya tuh, polisinya tuh, polisi ada istilahnya tuh dok. iya. Nah, itu jadi teman saya begini, jadi masalah begini. Kan kita 32 tahun tuh ya. Kalau orang Chinese ya. Itu turunan Chinese yang ada di Indonesia itu kan nggak boleh pakai nama 3. Namanya pasti diganti jadi nama Indonesia. Masalahnya kalau di Malaysia enggak. Malaysia itu yang Chinese-nya itu sekitar 30%, mungkin sekitar 20-30% lah. Banyak ya? Jadi banyak. Dan mereka pakai namanya masih nama 3. Nah, teman saya itu namanya nama Indonesia. Nama Melayu lah. Nah, di sana kan dia praktek di rumah sakit. Di dalam rumah sakit. Dia pakai ada label nama. Nah, namanya nama pribumi. Bukan nama 3. Nah, masalahnya kalau di sana nih itu aturannya adalah kalau namanya nama Melayu, dia mestinya Islam. Kalau India namanya nama India kan. Yang kalau Chinese namanya 3. Kalau nama Melayu itu udah pasti Islam. Kalau Islam makan di bulan puasa ditangkap lagi. Kasih lihat KTP deh. KTP nggak ada ya? Loh, enggak, tapi masalahnya bukan apa, ini dokter, Franky. Dokter dia makan di kantin rumah sakit, dia pakai label gitu, tiba-tiba digerebek sama polisi.
Makanya Nah, dia terpaksa dia mesti ngomong, saya orang Indonesia. Iya, kenapa Indonesia? Kenapa kamu makan? oh kita Kamu lebih kan Muslim. toleransi. Nah, itu makanya habis begitu dia bilang, terus kamu gimana caranya mensiasatinya? Ya kalau ke kantin, saya umpetin aja kartu label namanya. Jadi saya bukan dokter gitu loh. Makanya jangan datang ke restoran, Dok. Enggak, bukan restoran, itu kantin rumah sakit. Kantin Frankie. ya. Jadi sampai ke situ pun itu masih ada seperti itu. Tapi maksudnya ya kita bersyukur ya Indonesia toleransinya nggak sampai segitu gitu. Bagus lah. Paling banter saya lihat kalau di awal puasa itu, kalau misalnya ada warteg atau segala macam ditutup deh. Jadi orang masih bisa masuk di dalam, Ya. masih bisa makan gitu. Ya kan kita juga sebagai yang nggak puasa sebenarnya juga kita nggak enak ya. Tapi kan gimana? Saya tuh pernah bilang kan sama dokter Jaya kan, buat saya nggak makan nggak apa-apa. Tapi yang penting piaraan saya harus makan. Piaraan yang di perut, Dok. Jadi makanya datangnya perginya ke restroom aja, Dok. Resnya depannya sama. Nah, ada satu cerita lagi di masalah restoran nih, Dok. Teman saya, orang Batak, datang ke sini. Saya ajak jalan-jalan ke Bandung. Jalan ke Bandung. Setiap di Bandung begitu masuk ada tulisan Wilujeng Sumping. Dia nanya, Wilujeng Sumping artinya apa? Saya bohongin aja, Dok. Saya bilang, Wilujeng Sumping tuh yang punya franchise se-Bandung di Jawa Barat. Tiap kali datang dilihat Wilujeng Sumping. Franchise-nya banyak banget ya katanya. Wilujeng Sumping. Berhasil saya, Dok. Nah, Dok, jadi memang ini kayaknya bagus kita bahas masalah puasa tadi nih, Dok. Ya kenapa? Karena begini. Ini kan biar gimana saya dokter. Kadang-kadang gitu sama teman atau saudara atau bahkan pasien tuh suka mereka nanya, "Dok, nih saya sakit mah. Boleh nggak puasa?" Nah, itu. Atau dia sakit, memang harus makan obat teratur 3 kali sehari. Dok, selama bulan puasa apakah saya harus nggak puasa atau gimana, Dok, supaya saya tetap bisa makan obat? Karena pilihannya seperti itu dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali pertanyaan sekitar puasa. Barangkali ada baiknya juga itu dibahas. Karena kenapa? Karena itu menyangkut masalahnya ibadah. Itu kan puasa itu termasuk salah satu rukun Islam kan. Ya kalau Ya, bisa harus pol-pol dah. Ya kan syaratnya kan kalau dia udah akhil balik, udah dewasa, orangnya masih bisa istilahnya sudah dewasa, mampu tahan, ya dia mestinya puasa gitu loh. Ya. Nah sekarang pertanyaannya satu, saya mau nanya ke kamu, kira-kira ya puasa kita nih tahun ini 2025 mulainya kapan? Wani piro, Dok? Saya kan Enggak, biasa, Dok. soalnya itu menyangkut masalahnya libur, Franky. Oke. Libur sekolah, libur kerjaan dan segala macam. Kalau saya sih kan gampang kalau ditanya puasa mulainya kapan. Ya tergantung hasil rapat besok, Dok. Pemuka-pemuka agama di Indonesia kapan mulainya, begitu ada rapatnya diumumin kapan, besok puasa ya ayo puasa gitu. Nah ini masalahnya begini, Indonesia rada beda sama negara lain, Franky. Di sini tuh ada 2 organisasi besar, NU sama Muhammadiyah. Dua-duanya tuh bisa beda. Dan satu lagi, kalau di negara lain tuh kagak, Franky. Itu keputusan negara seperti kayak di Malaysia, keputusan negara sekian udah satu tanggal gitu loh. Tapi kerennya kan walaupun beda tetap aja mereka tetap masing-masing sendiri. NU Dan begini, akur. Muhammadiyah begini ya. Jalanin masing-masing terhadap pengikut anggotanya masing-masing lah ya. Tapi hebatnya, yang hebat apa? Muhammadiyah hebat, Franky. Apa? Dia udah mutusin awalnya puasa kapan. Ya. NU belum. Mungkin. Makanya kalau kamu bilang rapatnya itu di NU belum, di Muhammadiyah udah. Mungkin Tanggal 1, Franky. Tanggal 1. Iya, udah dipastiin. Oh, oke. 1 Maret 2025. Ya mungkin bukannya hebat nggak hebat, tapi istilahnya ada yang memang cara perhitungannya dengan menggunakan Enggak, apa? tapi bukan soal itu, Franky. Kalau dia udah mutusin jauh-jauh hari, kapan mulai libur awal. Kan kita tuh libur tuh ada 2, Franky. Kalau soal puasa nih ya, karena kita menyangkut segala macam. Buat dokter juga masalah. Di awal puasa libur panjang, ada berlibur 1 minggu. Di akhirnya tuh ada libur lagi seminggu atau 2 minggu. Nah kalau dia udah ada kepastian tanggal, ngatur jadwal lebih gampang, Franky. Nah sekarang kamu tahu nggak?
Apa dampaknya buat dokter? Ini urusannya nih, ini bukan Kepastian libur. kepastiannya nih artinya bukan soal bagus nggak bagus, tapi artinya pentingnya mulainya itu kapan yang lebih pasti itu sangat berpengaruh sama profesi dokter. Ya, kadang kenapa? Tahu Gitu. nggak? Tahu nggak kenapa? Ya, Masih buat mahasiswa, buat dokter dan segala. Karena namanya rumah sakit 24 hours, 7 days a week. oh 7-Eleven dok. Enggak benar Frankie. Karena namanya libur. Nah, kalau nggak libur, di pagi hari itu ada orang yang kerja Frankie sampai sore. Artinya jaga malam itu mulainya setelah mereka pulang jam 4 sampai pagi. Tapi begitu dia libur, 24 hour itu harus diisi oleh orang yang jaga. Berarti jaganya lebih sering Frankie. Gitu. Ngerti nggak? Artinya jaganya lebih sering, dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi biasanya mungkin ya, jaga di rumah sakit, jaga malam tuh mestinya 3 hari sekali, ini bisa jadi 2 hari sekali, Frankie. Oh itu pengaruh kan, itu jadwal segala macam. Misalnya kalau mau jalan-jalan, misalnya jalan-jalan Lebaran, itu juga pengaruh soal Saya pikir kapan mulai kapan akhir. Saya pikir kalau cuman gitu tinggal ya sederhana, tinggal pindahin bantal dari rumah ke rumah sakit dok. Nggak, tapi ada satu lagi Frankie. Nah ini masalahnya mengganggu jadwalnya begini. Kalau misalnya untuk orang-orang yang muslim, di awal puasa itu adalah hari-hari berat Frankie. Baru mulai puasa, lemes, capek. Jadi dokter itu biasanya itu diganti. Begitupun pada waktu lebaran, menjelang akhir. Dokter yang muslim itu biasanya ngambil cuti. Maka yang dokter yang non muslim itu harus menggantikan mereka. Ditambah lagi tadi 24 jam itu harus di cover. Dia dokter yang muslimnya libur atau cuti, jadwalnya lebih sering lagi jaga aja Frank. Kebayang nggak? Koas itu misalnya contoh mestinya 1 minggu misalnya 2 kali, bisa jadi 3 kali, bisa jadi 4 kali Frank. Di awal dan di akhir itu. Disyukurin aja dok, kan jadi tambah lebih pinter dia, praktiknya lebih banyak. Tapi tahu nggak Frankie? Kalau di awal nggak ada masalah, di akhir itu banyak kecelakaan dan segala macam, itu setengah modal, Frankie nggak bisa tidur. Ini kalau begitu obat dimakan, dia masuk ke lambung, diserap atau di usus diserap, itu dia punya waktu sampai dia jadi dosis optimal. Setelah dosis optimal, obatnya itu di dalam tubuh, biasa di hati atau di ginjal, di metabolisme dirubah menjadi bentuk aktif atau apa, kemudian dibuang. Nah, jadi ada dosis optimal. Jadi setelah lewat waktu dia bisa hilang itu obatnya. Jadi dia nggak ada efeknya. Jadi harus di ini sama yang baru lagi gitu. Nah, itu sebabnya. Jadi kalau obatnya itu siklusnya 6 jam, maka 6 jam, 6 jam, 6 jam, jadi 3 kali 1. Nah dok, tapi kalau misalnya dia siklusnya 8 jam, bisa 2 kali 1. Makanya itu nggak boleh sembarangan, Frankie. Nah sekarang yang jadi masalah kalau 3 kali 1. 3 kali 1 kan di tengahnya puasa. Nah bagaimana caranya? Sebentar boleh dok, makan obat apa saya enggak? mau nanya dulu, sebentar keburu hilang lu pertanyaan saya dok. Kalau yang 3 kali 1 atau 2 kali 1, 2 kali 1 kita bikin 3 kali 1, 3 kali 1 kita bikin 4 kali 1. Tambah mujarab nggak dok? Enggak. Obatnya? Enggak. Itu sudah diperhitungkan sama dokter bahwa kalau 3 kali 1 dosis di dalam darah tuh optimal, dia itu. Jadi dia bisa efektif kerjanya. Jadi artinya kita makan lebih banyak dan lebih sering itu nggak tambah cespleng? Enggak. Nah udah, pertanyaan dokter tadi apa dok? Iya enggak, itu pertanyaan pasien. Dok, saya mesti makan obat ini, kan obatnya harus saya makan seumur hidup nih, terus menerus 3 kali sehari. Biasanya sih 6 jam sekali saya minum. Apalagi 3 kali sehari setelah makan dok. Nah, dia sehari aja makan cuma 2 kali. Nah iya, yang satu nggak pakai makan. Jadi gimana caranya? Biasanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan awam yang selalu ditanya. Itu sore sampai besok pagi boleh makan. Ya. Nah, sekarang kalau boleh makan itu kan berarti malam boleh makan dong. Boleh. Nah, iya, kenapa mesti? Ya kita skip aja. Jadi makan obatnya malam. Tapi kan malam kita tidur. Nah, itu sebabnya. Jadi pakai alarm aja. Lo orang kenyataannya kalau lagi bulan puasa itu mereka pada begadangan kok. Banyak yang begadangan. Dipakai alarm aja. Jadi artinya makan obat 2 kali sehari is oke kan.
pada waktu buka dan pada waktu sahur. Sama sebelum puasa mulai. Tapi kalau 3 kali ya di tengah-tengahnya itu, misalnya 6 jam setelah dia buka, 6 jam kemudian dia makan obat. Kalau dia perlu setelah makan, dia makan sedikit, makan obat. Nah, harus makan sedikit juga. Iya, kalau memang harus setelah makan baru minum obat. Kan ada obat yang memang harus setelah makan. Iya. Nah, sekarang kalau obat setelah makan sama obat sebelum makan, itu kan pasti ada pertimbangannya, Dok ya? Ada. Nah, apa akibatnya kalau kita makan obat yang harus setelah makan, tapi kita nggak makan? Kalau setelah makan itu artinya obat itu merangsang asam, sehingga orang itu bisa mual makan obat itu. Ada obat yang penyerapannya bagus pada waktu perut kosong. Nah itu dia bilang sebelum makan. Jadi makan obat itu baru obat itu bisa diserap. Tapi ada obat yang kalau masuk ke lambung dia merangsang sehingga dia jadi mual. Makanya harus makan dulu. Jadi itu semua tuh sebelum makan, sudah makan atau apa itu adalah sesuatu tergantung obatnya. Oh, berarti kalau saya mau mengurangi populasi piaraan saya di perut itu sebelum makan, Dok ya? Karena piarannya lagi lapar-laparnya tuh, Dok. Begitu dapat makanan langsung segrep sama dia. Enggak, jadi artinya kan kalau soal makan obat tidak ada masalah. Cuman diubah aja, pagi jadi siang, siang jadi pagi gitu. Yang menarik tadi kan artinya kalau kita harus setelah makan, ya diganjel deh sama makanan dikit dulu ya, Dok ya? Iya, jadi dia pakai alarm lah. Waktu buka puasa makan obat gitu ya, setelah bukan puasa. Pas begitu seketeng 6 jam bangun, makan martabak dulu deh. Makan martabak apa roti dulu, kemudian baru makan obat. Begitu mau sahur makan obat lagi. Yang mesti dijaga jangan sampai begitu sahur masih makan obat dia kagak bangun, Frank. Itu kan sering kali kejadian kayak begitu. Kan nggak bangun paginya. Obatnya lewat. Oh, iya. Dia kalau kagak sahur kan udah gak bisa makan lagi tuh sampai sore lagi. Iya sih. Setelah puasa, tuh obat cuma diliatin doang sama dia. Ya, nih obat nggak bisa dimakan gitu kan. Tapi nggak tahu ya, ada nggak hukumannya ya, atau hukumnya ya, makan obat pada saat puasa itu membatalkan puasa nggak ya? Iya dong. Batalin puasa soalnya kan dia memakan sesuatu, apalagi kalau minum obat nggak pakai air mana bisa, Frankie? Bisa, saya minum obat nggak pakai air. Karena, nah ini, saya kan belajar ya, dikasih tahu katanya usus mempunyai gerakan peristaltik. Jadi kalau kita makan obat satu, tak gitu kan ya, dia kan glidik masuk ke dalam lambung, Dok. Bisa kan? Nggak percaya, Dok? Kamu ada minyaknya kali. Enggak nih, Dok, kebetulan saya nih obat nih, saya makan. Nggak pakai obat nih, Dok. Ini kan? Selesai, Dok. Tapi obatnya kecil soalnya. Kalau kamu makan magnesium yang 400 mg, obatnya gede, Frankie. Nyangkut pasti di situ. Enggak, satu lagi ada obat kapsul vitamin C sama D3 di rumah saya tuh segede gini. Berhasil saya telan. Tapi rasanya kayak ada yang nyangkut di sini. Ya berhasil telan, cuman ada perasaan doang, tapi saya yakin itu masuk sih ke dalam. Ya karena kan nggak ada yang kurang. Kamu mesti lompat-lompat habis begitu, Frank. Oh, handstand, Dok. Handstand, koprol gitu ya. Nah, jadi siasatinnya kayak gitu untuk makan obat tadi, Dok ya. Jadi tetap bisa makan obat, bukan berarti nggak bisa. Tinggal di over aja, jadi yang mestinya makannya siang jadi makannya malam. Nah, sekarang kan gini, Dok. Orang puasa nih, Dok ya. Tadi dokter bilang kan awal-awal puasa sama awal-awal puasa tuh yang ya penderitaannya seolah-olah bertambah tuh, Dok ya. Bukan penderitaan sih, artinya beban untuk mempertahankan kebugarannya ya. Nah, karena kalau puasa itu bukan penderitaan, itu kan kewajiban ya. Nah, jadi kalau misalkan orang pada saat puasa itu kan terjadi penurunan ketahanan badan tuh, Dok ya. Kata siapa? Kata saya barusan. Salah. Nah, salah, makanya sekarang saya ngeliatinnya gini, Dok. Kalau orang puasa awal-awal itu pada lemes. Oh iya, lemes. Nah, lemes, itu penurunan ada penurunan ketahanan badan apa enggak gitu? Enggak. Nah, jadi sebenarnya apa yang bikin lemes dia, Dok? Enggak, sekarang kita mesti tanya dulu apa yang terjadi pada waktu kita puasa.
Ya dong, apa yang terjadi? Nah, dari apa yang terjadi itu kita bisa lihat tuh positif apa negatif. Yang terjadi dari segi kesehatan nih dok? Ya sekarang kebiasaannya dulu deh, habis itu baru ngomong kesehatan deh. Nah, yang terjadi adalah terjadi perubahan pola makan. Pola makan yang tadinya siang kita makan, tidak makan, dihilangkan. Gitu. Tadinya makan mungkin jam 7, jam 8, ini jadi pagi-pagi kan jam 4 tuh. Ya betul. Iya. Perubahan pola makan. Terus siang kan suka-suka pada haus. Mau minum nggak boleh minum. Mau makan nggak boleh makan. Mesti tunggu apa? Tunggu nanti sampai beduk sore-sore. Itu kalau udah pas bulan puasa dok, di grup WA SMA saya dok rame tuh. Iya karena nganggur. Bukan hanya nganggur. Bayangin dok jam 2 siang dikasih lah itu ini apa dibilang sunlight serasa Sprite katanya. Karena sama-sama hijau. Kalau saya sih ya Frankie ya, kalau saya lagi di Salemba ya, lagi jam bulan puasa. Mereka puasa saya ikut puasa, mereka buka saya buka. Ikut dong. Supaya jangan nyesatin orang, itu namanya penyesatan Frankie. Iya. Dosanya sama Frankie. Iya, tapi tanpa kesengajaan itu. Jadi tapi itu bagian paling sengsara itu loh Frankie. Temen saya main makan aja, begitu saya tanya, itu lu udah buka apa belum? Ya, belum. Itu saya bilang di ujung pada ngikutin tuh. Baru dia berhenti dulu. Begitu dia berhenti, yang lain pada berhenti juga. Itu nggak sadar. Oke dok, jadi sekarang tadi dokter bilang kan untuk ketahanan itu bukan. Sekarang cuma pola makan. Ya. Yang terjadi sebenarnya apa dok? Nah sekarang gini, kalau sekarang ya orang normal deh, kamu makan pagi nih ceritanya nih makan pagi. Itu makan pagi kan, kamu makan pasti ada karbohidrat kan? Banyak justru karbohidratnya mungkin sekitar 50%, bisa lebih. Ya bisa lebih dari 50%. Karbohidrat, gula. Begitu karbohidrat, gula naik kan? Gula naik. Nah, gulanya dipakai buat aktivitas di siang hari. Siang hari kan kita kerja. Nah, itu biasa kepake tuh gulanya kepake. Tapi biasanya karena kita makannya banyak, dipakai sebagian glukosanya. Nah ada sisanya, saya disimpan di lemak. Tergantung kalau kamu makannya karbonya banyak, yang disimpan tabungannya banyak. Nah itulah yang menyebabkan orang menjadi gendut. Udah tabungannya banyak, berbunga lagi dok. Jadi tambah banyak lagi. Jadi sebenarnya begitu. Nah sedangkan protein sama lemak itu disimpan. Itu dia nggak diapa-apain, disimpan, nggak dipakai. Yang dipakai tuh glukosa dari karbohidrat. Nah sekarang masalahnya nih bulan puasa nih, kamu makan kan sahur jam 4. Iya. Jam 4 tuh gula tuh naik, pagi-pagi tuh naik Frankie sebenarnya. Naik itu mungkin ya sekitar jam 5, jam 6 tuh naik. Tapi kamu belum kerja kan? Belum. Selama bulan puasa kan belum nggak kerja, walaupun kerjain normal. Kamu mulai kerja jam 9, jam 8, jam 10. Biasanya lebih awal kan, lebih belakangan kan. Biasanya mulai jam 8, biasanya lebih siangan nggak apa-apa tuh bulan puasa. Tapi biasanya ada kebijakan kantor dok. Ya. Kita maju dari kerja dari jam 7. Terus pulangnya juga dicepetin gitu kan. Nah, gulanya tuh udah turun lagi pada waktu kita mulai kerja. Itulah yang bikin dia lemes lagi. Oke, jadi artinya si gula yang tadi buat dipakai kerja tadi itu biasanya kita makan pagi jam 7, terus dipakai makan itu dihantam dibuat tenaga tadi jam 9 gitu dok ya, sampai jam 11, jam 12, Nah, ini kesambung kan sama makan pagi. Dari jam 4 kan. Dari jam 4. Begitu kamu mulai kerja jam 9, jam 10, di situ gula udah turun, itu yang bikin lemes. Bagaimana kamu bisa kerja? Nah, yang harusnya kemakannya itu udah kepake duluan di jam-jam awal gitu dok ya. Nah itu dia, itu yang nerangin kenapa kalau orang bulan puasa tuh suka lemes, terutama biasanya seminggu pertama, karena dia belum adaptasi, kurang gula, makanya ngantuk, lemes. Biasanya kita kan antara jam pagi makan pagi ke makan siang itu fungsinya supaya nyambung terus kayak tadi dokter, kayak makan obat tadi dokter ya. Tapi pas kita nggak makan, tidur. Ini kan karena kita polanya diganti, gula yang tadi itu kita harusnya dipakai buat makan, buat tenaga, ada habis sebelum waktunya. Nah,
Yang terjadi adalah orang makanya biasa itu adaptasi itu 1 minggu, kira-kira 3 hari sampai 1 minggu. Dia lemes, Frankie. Makanya that's why di awal puasa itu disuruh libur supaya badannya itu nggak langsung lemes. Kalau lemes juga dipaksa kerja juga nggak bisa, Frankie. Nah, setelah hari ketiga sampai hari ketujuh, badan mulai beradaptasi. Gimana caranya buat kalau pada saat gulanya lagi rendah tapi dia mesti kerja kan, kerja harus jalan terus kan? Dia bakar lemak, Frankie. Kita punya lemak dibakar. Tapi kalau kita punya otot, di otot kita ada glikogen namanya. Glikogen itu tumpukan karbohidrat. Karbohidrat ditumpuk juga di badan di otot. Makanya orang yang otot besar itu biasanya relatif lebih kuat karena cadangan gulanya banyak. Dibakar itu, terus kemudian dari lemak dibakar. Nah, itulah yang kemudian selama sebulan tuh lemak itu dibakar pada waktu kerja siang. Yang terjadi apa? Orang jadi kurus, Renggi. Kurus yang sehat kan, Dok? Kurus sehat. Karena lemaknya habis. Orang gendut itu dilihat dari apa? Dari perut, dari lemak kan. Kalau cowok dari lemak perut, kalau cewek dari lemak pinggul. Tapi itu masalah perut tadi ada hubungan sama umur nggak sih, Dok? Ada. Makin gede makin besar perut, umurnya. Makin banyak lemaknya, makin pendek umurnya. Oh, enggak, maksud saya bukan ke situ, Dok. Orang makin berumur itu lingkar perutnya makin gede. Iya, karena dia makannya tetap, aktivitasnya makin sedikit. Oh, gitu. Jadi istilahnya pokoknya gini, apapun karbohidrat kita makan dipakai untuk energi, kelebihannya ditumpuk. Jadi itu soal keseimbangan aja. Kalau yang masuk banyak, yang dipakai sedikit, jadinya numpuk. Itu aja. Gitu. Nah, orang makin tua dia nggak bakal numpuk lemak kalau dia makannya lebih sedikit dari kebutuhan energinya. Jadi si karbonya sudah habis, mulai deh ngorek-ngorek deh tuh. Iya. Apa yang masih bisa dimakan lagi nih? Nah, yang dikorek pertama adalah lemak. Yang ada di perut, yang ada di panggul. Makanya kalau orang bulan puasa biasanya itu dia jauh lebih sehat. Yang jelas dia kalau obesitas bisa berkurang. Kalau dia gulanya nggak tinggi. Kenapa? Kalau diperiksa gula kan gulanya tuh kosong. Kadang nggak ada isi kan sepanjang siang. Kalau diukur gulanya turun. Jadi gula darah bisa turun. Terus dia juga bisa tahan emosi. Intinya kan. Puasa itu kan menyehatkan, Dok, ya. Iya. Nah. Dan satu lagi, dia kan nggak boleh marah-marah kalau bulan puasa. Nah, kalau soal marah mah saya bisa nggak marah. Tapi soal nahan makanan itu yang saya nggak bisa, Dok. Itu kan jadi artinya kalau dia nahan marah, stresnya berkurang. Hormon stres itu turun, kortisol turun. Nah, dia jadi lebih sabar. Ya segala macam dopamin, endorfin tuh naik. Maka orang itu menjadi lebih tenang, lebih bijak dan segala macam itu di bulan puasa. Makanya baik secara mental maupun fisik sebenarnya. Karena nurunin gula. Artinya udah diajarin yang benar, ikutin deh ya. Iya, gitu. Kalau disuruh puasa 1 bulan ya ikutin aja. Nah, sekarang gantian, Dok. Tadi dokter kan ada 3 nanya ke saya. Sekarang saya 1 dulu nih, Dok. Pertanyaan saya gampang, Dok. Kan tadi dokter bilang kan argumentasi dokter kalau orang puasa tuh jadi lebih kurus, Dok, ya? Mestinya. Ya. Nah, saya sebalik. Orang udah puasa tapi kok tambah gendut. Nah, itu kenapa bisa begitu, Dok? Sebenarnya begini. Kan orang itu punya kebutuhan dalam 24 jam nih. Kebutuhan energi, kebutuhan kalori, kebutuhan karbohidrat, lemak dan protein. Nah, karena puasanya tuh lumayan lama siang-siang, dia merasa setelah panjang dia kerja, energi tidak ada, terpaksa dibakar lemak segala macam. Sebenarnya itu gulanya tuh nggak berlebih-lebihan, biasa-biasa aja. Nah, pada waktu buka puasa sore-sore, di situ dihantam banyak-banyak lagi. Nah, cara memilih makanan waktu buka puasa dan pada waktu sahur itu yang menentukan hasil akhir. Karena kalau di situnya dia balas dendam, jadi lebih gemuk, Franky. Gitu, aktivitas sama, tapi yang masuk lebih banyak, ya jadi gemuk. Makanya sebenarnya kalau puasanya benar, dia mestinya kurus.
mestinya gula darah turun, mestinya darah tinggi turun, dan mestinya dia jadi lebih tenang dan mukanya lebih sehat lagi. Jadi menurut dokter efek puasa secara kesehatan, tinjauan kesehatan dok ya, puasa yang benar jika mengakibatkan bentuk badannya menjadi lebih sehat, yaitu lebih kurus sih dok ya. Lebih kurus, gula darah lebih turun, hipertensi turun, tensinya turun, dan dia lebih sehat. Soalnya katanya dok, kalau lagi orang kan pada takut begitu mau makan kolesterol nanti naik, asam urat nanti naik. Ada yang teman ngomong katanya, kalau di sini nggak ada asam urat, nggak ada kolesterol dok ya. Yang ada di laboratorium katanya dok. Apalagi bulan puasa kagak ada. Nggak ada. Nah itu jadi sebenarnya makanya gini, sebenarnya kalau buat supaya puasa itu menghasilkan efek yang maksimal buat seseorang, yang harus dilakukan apa? Mengatur waktu buka dan mengatur pada waktu sahur. Jadi atur jenis dan jumlahnya. Jadi masalah waktu aja nih dok, di aturan puasa yang bener aja udah bagus tuh dok. Bagus Ya banget. Kan? Artinya di situ kalau kita ngikutin aturan jam-jamnya, itu nggak ada alasan tuh ya, nggak orang lagi sakit, Nggak ada. di stop dulu. Nah ada satu pertanyaan yang paling sering ditanyain pasien. Saya ini sakit mah, boleh nggak puasa? Kalau tadi kan kita bicara sakit dok, berarti kan sakit termasuk sakit mah, berarti Iya. boleh. Saya kebetulan Masalahnya makin parah nggak mahnya? Karena dia sakit mah nih, sakit makan. Kalau sakit makan mestinya sering makan kan. Aturan dokter adalah makan sesering mungkin dikit-dikit gitu loh. Nah masalahnya saya kebetulan tempo hari pernah menderita sakit mah cukup lumayan. bukan beres. sakit mah malam-malam ya. Bukan dok, ini sakit lambung. Oh, sakit Jadi lambung. ternyata ini nggak tahu nih ya. Nanti dokter tolong bahas. Jadi saya dikasih tahu sama seorang dokter apa ya. Saat itu dikasih tahu, kalau kamu mau sembuh sakit mah, jam makan kamu harus teratur katanya. Ya, teratur, lebih sering dan sedikit-sedikit itu loh yang Nah, diajarin dan ternyata nanti. setelah saya praktekkan, jam makan saya teratur, jam sekian sampai jam sekian itu harus makan. Lumayan, nggak bikin terlalu sering sakit kepala lagi dok. Karena kalau saya biasanya sakit mah itu kelihatannya gampang. Begitu saya udah uring-uringan tuh berarti udah si cacing di sini udah gigit-gigit usus tuh, kepala bikin sakit tuh. Kepala kamu ada di usus kali. Ada dok. Ini cabangnya dok. Jadi cabangnya ngasih kontak ke usus, ke Filial, otak, ya? filial. Gitu. Jadi benar nggak dok? Kalau mah itu salah satunya mungkin dok ya. Makannya harus teratur. Jam makan harus makan dia bilang gitu. Sebenarnya begini ya, orang sakit mah itu salah satunya itu karena masalahnya soal asam lambung. Dia makan terlalu banyak, maka lambung itu otomatis mau mengolah kan, dia keluarin asam banyak-banyak. Nah itu yang sebenarnya bikin sakit mah. Malahan nih ya, penelitian kedokteran menunjukkan orang sakit mah kalau dia puasa, itu mahnya sembuh. Nah, Karena kenapa? Ususnya itu, lambungnya itu tidak keisi makanan, jadi asamnya tidak keluar. Malah kesempatan dia tidak makan itu memberikan kesempatan pada lambungnya untuk memperbaiki diri. Lukanya, kalau ada luka apa segala macam, dia menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Sehingga akibatnya adalah penyakit mahnya malah sembuh. oh, tapi setelah saya pikir-pikir juga ada masuk akal juga ya. Tadi kasih nasihat ke saya dok ya. Makan teratur jam makannya selama sebulan itu kan teratur banget tuh dok. Ya. Subuhnya dia sahur, sorenya dia buka. Ya, dan selama siang itu di situ kesempatan lambung itu memperbaiki diri. Nah, kalau ada luka, ada peradangan, dia akan memperbaiki diri sehingga akhirnya jadi sembuh malahan. Jadi itu tidak jadi alasan, Franky. Nggak jadi alasan dok ya, bukan isu lah ya. Iya. Oke, jadi asam lambung kan asam klorida ya dok ya. Iya. Jadi makanya kalau orang misalnya yang suka sakit mah, kebanyakan ngemil melulu, nggak bakal sembuh tuh sakit mahnya, Franky. Mungkin Karena begitu dia gitu, tiba-tiba dia makan sedikit, makannya mungkin sepotong kecil lah, kue kecil keluar lah, ya asam lambung keluar, lama-lama asam lambung kebanyakan. iya. Nah itu caranya apa? Ya justru mesti dia kurangin makannya, terutama jangan makan berlebih-lebihan. Nah kalau puasa lebih cepat baiknya. Banyak orang yang sakit GERD baik pada waktu puasa.
Kalau dia melaksanakan puasanya benar gitu dok ya. Ya. Nah sekarang bagaimana benernya? Sekarang buka puasa nih. Kamu kan udah sering kan buka puasa kan sama teman kan Itu dia dok. buka puasa bersama. Ya kan sering kan? Hampir tiap hari dulu mah dok. Oh iya. Saya puasanya enggak, tapi buka puasa bersama hampir tiap hari dok. Ada Ya, undangan dari teman sini, ada undangan dari teman sini. Bukan teman-teman saya dok ya. Ya. Yang pertama tunggu dulu azannya dok. Ya. Ya kan? Jangan kayak tadi ngelihat orang makan ngikut. Ngikut. Heeh. Karena di sininya pakai itu earphone. Iya. Jadi Nggak saya ada. merasa agak kurang juga bersalah teman saya yang tadi makan tuh. Karena apa? Dia yang ngikut itu dia tidak mengikuti aturannya dong. Maksudnya kan tunggu azan dok ya. Karena earphone, Frankie. Oh earphone. Oke, jadi yang pertama nih dok ya, tunggu azan. Begitu azan buka, temen-temen tuh langsung membatalkan katanya dengan minum dulu seadanya deh, secukupnya. Oke, kenyataannya Bener. enggak, kenyataannya Oh. yang seadanya itu apaan? Kalau temen dia minum air hangat, air teh hangat. Ini teman-teman saya udah pada pinter sih, air teh hangat. Ini karena umurnya udah beda nih dok. Kalau waktu dulu, waktu zaman SMA saya benar-benar SMA, itu yang diminumnya air sirup manis. Wah, Nah, mantap. itu dulu. Kalau sekarang udah pada bener nih, udah kembali ke jalan yang lurus. Karena gula darah udah tinggi, Frankie. Udah tobat. udah tobat. Abis dia minum air teh hangat, dia sholat dulu. Mm-mm. Ya, sholat dulu, sholat maghrib berarti ya. Setelah sholat, duduk bareng sama kita tuh. Duduk bareng sama kita, mulailah makan, gitu kan. Nah, makanya kan kamu udah sering kan sama dia. Makannya lebih wah daripada tidak puasa apa biasa-biasa aja. Kalau teman-teman ya saya kan juga saya sendiri kadang-kadang mengadakan buka puasa bareng. Saya mengundang teman-teman saya yang puasa untuk buka puasa bareng sama saya gitu kan ya. Biasanya sih kalau teman-teman itu dimulai dari makanan yang kecil-kecil dulu. Makan korma dulu ya. Baru ke makanan intinya, ke makanan yang besarnya dok gitu. Wah dok jadi ngeces dok. Enggak, tapi masalahnya itu makanannya makanan kategori pesta apa makanan biasa? Kalau buat saya, karena saya di rumah nggak masak, tiap hari saya bolak-balik ke restoran terus, ya itu makanan biasa kalau menurut saya. Jadi biasa saya makan gitu kan, nggak yang berlebih-lebihan sampai tumpah-tumpah, nggak. Itu ya kan saya biasa paling undang sekitar 20 orangan gitu ya, makan bareng, buka puasa bareng, walaupun saya nggak puasa. Nah terus udah gitu baru setelah makan yang kecil-kecil tadi baru makan pakai nasi. Pakai nasi ya biasanya kita pesen yang rada bergizi sih memang. Tapi itu buat saya itu biasa sih gitu. Gitu. Ya tergantung mereka maunya apa. Kadang-kadang. Nah yang pasti nggak bakal nggak ada apa? Nah kebanyakan juga ya yang nggak pasti nggak ada. Yang dalam keadaan normal dia kagak makan, tapi dimakan pada waktu buka puasa. Orang kan makan malam kan biasa-biasa aja sebenarnya. Ini kan nggak biasa sebenarnya. Apa tuh dok? Ya apa yang kamu lihat ya? Saya mau nanya pengalaman kamu sama teman-teman. Saya sih ngeliatnya biasa-biasa aja dok. Apa dok? Yang dokter sebut tadi? Minuman yang manis-manis. Oh minuman yang manis-manis. Ya udah pasti di situ ada kolak. Di situ pasti ada Sprite, Coca-Cola. Oh, itu kan takjil dok katanya. Iya oke. Tapi itu kan biasanya kagak dimakan. Enggak. Iya, itu dimakan betul. kan. itu nggak biasa. Terus udah gitu kan makanan besarnya. Makanan besar kan besar banget itu sebenarnya lebih dari biasa. Nggak normal karena ini bulan puasa nih, kita buka puasa. Puasa pasti dikasihnya lebih. Artinya ya barangkali makanan yang karbohidratnya lebih banyak, lemaknya lebih banyak, proteinnya lebih banyak. Dan udah pasti yang manis-manis itu. Karena kenapa? Ada istilah yang mereka kalau berbuka harus dengan yang manis. Ya, itu mah tinggal kita ajak yang manis aja dulu deket kita, dok. Gitu. Enggak tadi ya, tapi ada nggak akibatnya? Over kayak dok ya? Over. Over. Itulah salah satu yang menyebabkan kenapa puasa itu tidak menghasilkan efek kesehatan yang maksimal. Kalau dia punya menunya salah.
Ya. Oh, gitu. Yang jelas sebenarnya Frankie ya. Kalau yang namanya berbuka itu yang paling bagus itu dengan air hangat. Berarti temen tuh tadi Bukan benar. teh. Bukan teh ya? Bukan, karena teh itu merangsang asam lambung. Air hangat berbuka gitu. Katanya sih yang dianjurkan sebenarnya nggak boleh makan banyak-banyak seperti itu, Frankie. Kalau yang dianjurkan minum air hangat, minum satu biji atau 2 biji korma, udah begitu doang. Kalau Nah, kalau udah gitu makan biasa, bukan makan berlebih-lebihan. Karena kenapa? Kalau pada saat dia makan manis, pakai segala macam, udah pasti ada kolak. Oke, kolak, tapi jumlahnya jangan terlalu banyak. Kalau kolaknya dia makan, jumlahnya nggak boleh terlalu banyak. Habis begitu makan nasi, jangan makan nasi banyak-banyak. Karena kalau dia makannya banyak, terjadi lonjakan besar, akhirnya ujung-ujungnya kelebihan gula ditumpuk lagi di sini. Ya jadi yang tadi siang-siang itu dikuras lemaknya, yang nambah lebih banyak lagi. Itu yang bikin gemuk. Jadi udah kejawab dok ya. Dia minusnya 3, plusnya 8. Jadi plus 5 dia dok. Enggak, soalnya udah kebiasaan orang yang namanya buka puasa bareng. Wah, itu namanya pesta pora, Frank. Suka lupa emang dok. Pesta pora. Dan yang paling banyak dimakan orang itu kolak-kolakan itu. Dan itu gulanya tinggi sekali, Frank. Dan apalagi kalau kita ajak makannya ke restoran masakan Padang. Disajikan dok. Wah, satu meja penuh. Refill lagi tuh makanan dok. Nah, habis begitu efeknya Kenyang. Iya. Tidur deh. Nah, makanya tadi dokter udah Tidur, bilang. nggak ada aktivitas kan malam. Iya. Ya semuanya, artinya semua karbohidrat yang dipakai jadi gula, dan gulanya semua dibikin jadi lemak semua. Karena nggak ada aktivitas. Kelaparan yang terjadi di siang hari itu, di mana tabungan lemak itu dibuang, itu justru ditumpuk banyak-banyak di waktu sore hari. Terus siangnya tidur lagi. Ya siangnya tidur. Tapi Ada beberapa teman-teman saya memang pada waktu bulan puasa itu mengurangi aktivitasnya dan lebih banyak beristirahat. dan istirahat di tempat ber-AC kan? Ya berhasil. ber-AC. Ya kan. Terus tidur. Biasanya kan kita di Indonesia itu kalau kerja nggak keringetan, cuman waktu makan yang keringetan dok. Karena makannya pedas-pedas. Iya, karena dia bukan orang Jepang, orang Jepang terbalik. Kalau kerja keringetan, kalau makan enggak. Kenapa gitu dok? Hah? Kan Makanannya gini nggak suka pedes. oh makannya nggak suka pedas ya? Oh, dia tapi orang Jepang kalau kerja keringetan Hah? jarang kali dok ya? Nggak Karena tahu, nggak pernah diukur. iklimnya kan dingin juga di sana. Oke, Nah, jadi itu jadi ada satu yang salah itu di itu. Sebenarnya katanya ya, kalau buka puasa tuh nggak boleh yang makan terlalu banyak lagi. Yang makan banyak justru di pagi hari itu kalau mau di sahur. Sahurnya? Iya. oh artinya ini harus dilempengin nih. Sahurnya dibanyakin. Kalau sahur dimakan itu kan dipakai buat energi siang. Iya. Kalau dia habis buka itu kan dia energi tidur, habis gitu tidur. Berarti kalau oh iya masuk akal sih dok. Jadi sahurnya kita masih banyakin supaya kita waktu siangnya itu tabungan tadi jadi mantap makan tabungan, ya kan? Sorenya secukupnya aja. Karena kan kita nggak perlu energi kan sebenarnya. Kan kita mau bikin prinsip defisit. Karena pada waktu kita puasa itulah kesempatan tubuh kita untuk beristirahat dan memperbaiki sel yang rusak. Jadi in case di badan kita ada sel-sel yang rusak, misalnya ada dimah, ada ulkus, ada tukak, diperbaiki. Ada beberapa jaringan yang udah tua-tua itu dibersihin. Jadi pembersihan itu dilakukan itu pada waktu kita tidak makan, Cuman walaupun ini bukan pekerjaan dokter, saya mau tanya sama dokter nih. Yang jadi berat kan pekerjaan ibu rumah tangga, dok. Nyiapin sahur. Kalau buka puasa kan boleh di luar tuh, bukan boleh, seringnya di luar. Kalau sahur kan jarang restoran yang buka pada saat jam sahur, gitu kan? Mungkin bisa jadi nanti ada satu ini baru kali dok ya, gejala baru nih. Buka sahur rame-rame.
bersama, buka sahur bersama ya, supaya makannya lebih banyak di sahur dok. Terus apa lagi dok yang bagusnya Jadi dari puasa? sebenarnya yang paling bagus tuh sebenarnya yang di waktu makan sahur dulu ya balik ya. Yang paling bagus itu makanan tidak boleh terlalu banyak. Harus perbanyak sayur sama buah. Kalau mau juga misalnya buat karbonya jangan makan nasi banyak-banyak, mendingan diganti oatmeal, Frankie. Jadi biasa-biasa aja loh kalau buka barang gitu ya. Jangan sediain yang terlalu berat-berat. Kalau jadi gitu supaya nggak terlalu banyak kalori yang masuk, nggak terlalu banyak karbohidrat yang masuk. Yang dianjurkan sih serat-serat yang harus banyak. Nah sekarang masalahnya begini. Apa dok? Minum kopi boleh nggak? Ada orang yang suka minum kopi nih, pagi-pagi minum kopi. Minum kopi pagi-pagi saat sahur? Ya mau saat buka atau soal pas sahur terserah. Boleh nggak minum kopi? Boleh. Nggak ada yang larang. Ya. Cuman dia mesti tahu akibatnya kali dok. Soal Oke, dilarang sih masa sekarang bodoh gitu kan. Kalau misalnya dia sore nih buka minum kopi, apa akibatnya? Nggak bisa tidur. Ya. Jadi lebih kuat matanya. Nah kalau sahur dia ngopi, karena udah kebiasaan tuh pagi-pagi masih minum kopi. Ya orang di rumah juga begitu dok, kalau pagi mesti ngopi tuh. Iya. Kan kopinya diawalin kan. Orang-orang dari daerah Sumatera tuh seperti itu ya, dok. jam 4 misalnya, begitu sahur dia ngopi. Istri saya kan begitu. Pagi mesti ngopi aja. Apa yang terjadi kalau dia ngopi? Kalau kamu minum kopi apa efeknya? Masih tanya dia, saya nggak minum kopi pagi sih. Saya minum susu dok kalau pagi dok. Agak beda dok. Diuresis. Apa itu diuresis? Jadi dia banyak kencing. Kalau makan dia sahur, minum kopi, dia akan banyak kencing. Banyak kencing, padahal dia kagak minum seharian. Dehidrasi. Bisa dehidrasi, dia bisa kurangin. Jadi sebaiknya kalau ngopi, kalau mau seperti itu, mau ngopi harus dikurangi kopinya. Waktu sahur. Jadi supaya nggak dehidrasi. Mendingan jangan terlalu ngopi deh ya kalau waktu pas bulan puasa ya, karena dibuka juga jelek, di penutupan juga jelek. Iya dikurangin aja. Dikurangin. Oh seperti anjuran saya kalau dokter minum itu makanan olahan tuh, minuman olahan sepertiganya dok. Gitu. Nah dok, ada tadi kan baru satu pertanyaan dok ya. Saya kan satu lagi dok. Orang yang diinfus. Saya nggak tahu deh dok. Mungkin juga kalau dokter Jaya jawabnya agak ini, nanti kita tanya yang lebih paham terhadap agamanya dok. Itu sebenarnya kalau infus tuh batalin puasa nggak ya? Batal dong, masuk sesuatu. Begini, puasa itu tidak wajib untuk orang yang sakit, Frankie. Kecuali ada sakit-sakit tertentu, makanya itulah yang harus ke dokter. Ini misalnya infus. Infus itu wajib nggak diinfus. Kalau dia dalam kondisi dehidrasi atau apa, pokoknya memang obat harus masuk, berarti dia harus batalin puasa. Jadi nanti dia ganti setelah Lebaran. Ya nggak ada masalah. Jadi artinya nggak ada pemaksaan di dalam puasa. Puasa itu harus orang yang kuat. Jadi artinya kalau orang memang perlu diinfus dan memang sangat perlu diinfus, jangan infusnya di stop demi puasa gitu dok ya. Iya. Makanya kan saya bilang ada hal-hal yang sebenarnya harus dia hindari supaya nggak memperberat puasa. Yang memperberat adalah lain minum kopi tadi, minum alkohol malam-malam. Alkohol memang tidak boleh. Tetapi ya kita tidak tahu. Tapi mungkin kalau misalnya ada obat mengandung alkohol saya nggak tahu. Tapi itu juga bisa obat-obatan yang bisa menyebabkan dia kencing banyak, itu harus dihindari menjelang pagi gitu loh, karena nanti siangnya dia kencing banyak padahal dia nggak minum, dia bisa dehidrasi. Orang dehidrasi bisa teler loh, bisa bahaya. Terus nasihat dokter buat yang puasa, tadi kan kita udah bilang dokter, kita udah sama-sama bahas puasa itu sangat bagus buat kesehatan. Apa bagusnya? Dengan catatan dok. Iya. Bener. Iya. Cara puasanya. Apa yang bisa diperbaiki dengan puasa, Frankie? Penyakit-penyakit yang jelas, itu hilang. Berat badan bisa turun, pengobatan obesitas. Nanti kita cek yang tadi dokter kan tadi waktu kita makan kan bilang, kamu tambah gede ya.
Enggak. Cek sama dia, Dok. Makanya cek berat badan sebelum dan sesudah bulan Ramadan, Frank. Itu. Nah, jadi ini saya balik nih. Kalau kita puasa benar, artinya berat badan kita menurun. Ya. Lemaknya berkurang. Dengan kata lain, kalau kita berat badannya bertambah, artinya puasa kita nggak benar. Ya, ada yang salah. Begitu, Dok, ya? Ada yang salah. Oke. Terus apa lagi, Dok? Gula darah turun. Orang yang kencing manis bisa sembuh tuh, Frankie, selama bulan puasa kalau benar makannya. Nah, dengan catatan lagi, kalau benar makannya. Terus hipertensi bisa turun, Frankie. Hipertensi bisa turun. Iya. Karena kan sama bulan puasa kan kita meredam kita punya emosi dan segala macam, itu otomatis turun semua. Kalau makan pun kurang, natriumnya kan berkurang yang masuk. Saya kan cenderung tekanan darah saya rendah, Dok. Puasa tambah rendah lagi nggak tuh? Enggak. Itu badan tuh punya stabilizer, jadi ada patokannya, nggak akan lebih rendah lagi. Kalau orang kolesterolnya bisa rendah, Frankie. Turun kolesterolnya sehingga resiko penyakit jantung, stroke itu berkurang, Frankie. Apalagi sakit mah bisa baik. Sakit mah baik, ya. Terus kalau misalnya di badan ada hal-hal, misalnya contoh ada kanker, ada tumor segala macam, itu bisa berkurang perkembangannya atau bahkan bisa hilang, Frankie. Serius, itu salah satu, karena dia meningkatkan kekebalan. Ada satu penelitian yang menunjukkan kalau orang puasa mulai beberapa hari setelah puasa itu jumlah kekebalannya itu semakin baik, Frankie. Tapi iya, dengan catatan puasanya benar gitu, ya. Jangan puasa kayak tadi, puasanya cuman tidak makan, tapi setelah pas kesempatan makannya gede. Balas dendam. Balas dendam. Nggak boleh ada balas dendam di situ. Tapi bener deh, makan biasa. Kalau ada pengusaha rumah makan yang nontonin Dokter Jaya, ini lebih baik coba bikin satu kegiatan. Kayak GoFood pagi, Frankie. GoFood sahur. Sahur bersama, bukan sahur, makan sahur bersama pagi-pagi. Itu yang susahnya adalah kalau pagi-pagi itu bangun sahur aja kadang-kadang susah. Makanya kalau di kampung itu ada orang yang bawa kentongan tuh, dong sahur itu karena orang nggak bisa bangun, Frankie. Boro-boro sahur bersama. Yang ada buka bersama, itu yang diatur. Kalau sahur itu kita bangun, melek, makan, tidur lagi. Itu yang terjadi, Frankie. Jadi memang nggak bakal ada sahur bersama. Tapi untuk mengurangi beban ibu-ibu, barangkali mesti ada GoFood sahur gitu loh. Yang dimana si ibu-ibu nggak usah masak, ada orang yang jualan makanan deliver pagi-pagi gitu loh. Oke. Kalau saya sih kalau bangun pagi sih nggak masalah, karena saya memang. Tapi itu masalahnya bangun pagi buat makan, Frankie. Itu kadang-kadang orang kebablasan loh. Saking kekenyangan waktu buka, tidurnya bablas. Begitu sahur lewat, udah sengsara lah habis begitu. Udah nggak boleh makan sampai buka. Nah itu cilaka kan begitu. Kayak banyak penyakit, Dok, ya, yang bisa, bahkan tadi dokter bilang kanker aja bisa, artinya ada kemungkinan bisa tidak tambah meluas gitu, Dok, ya. Cukup bagus ya. Jadi makanya kalau dokter sih ditanya, puasa nggak? Puasa, kamu sanggup nggak? Kan nggak juga diwajibkan kita harus puasa full kan. Anak kecil aja juga kalau misalnya memang dia cuma sanggup puasa setengah hari, ya setengah hari, nggak ada masalah. Tapi pada saat dia puasa itu, disitulah kesempatan badan tuh untuk memperbaiki diri, untuk regenerasi, memperbaiki sel yang rusak dan segala macam, sehingga tetap aja efeknya bagus. Berarti saya masih sekolahin dulu dong piaraan saya, Dok, ya, supaya dia bisa ngerti kalau bahwa saya mau puasa. Kadang-kadang saya mau puasa tapi piaraan saya nggak ngerti sih. Nggak, kadang-kadang terpaksa juga, Frankie. Kalau saya dulu ya, kalau misalnya di kantor, saya terpaksa puasa. Itu karena kenapa? Ya semuanya pada tutup, terutama di awal-awal puasa tuh nggak ada yang buka, ya udah bablas. Sepanjang bulan puasa, bulan Ramadan ya ikut puasa terus. Mereka buka ya pada saat itu juga saya buka. Terpaksa yang membawa bedanya sahurnya saya lebih terlambat. Itu terpaksa yang membawa berkah namanya, Dok. Gitu. Oke. Jadi artinya dokter menganjurkan puasa aja pokoknya kepada orang yang sakitnya tidak memerlukan sampai darurat infus gitu, Dok, ya. Oke. Ada yang lain nggak, Dok? Saya rasa itu cukup aja, Dok, ya. Jadi mudah-mudahan ini memperkuat orang-orang punya niat puasa, Dok. Iya.
Oke dokter, kita buka puasa dulu dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!